Oke, selamat malam semuanya. Gimana? Udah dapat profit sama teknik yang saya jelasin di pertemuan sebelumnya. Tapi sayangnya kemarin tuh cenderung ini ya, sideways gitu. Meskipun kalau dilihat ya grafiknya naik terus, tapi kalau pakai teknik yang kemarin saya jelasin ya, konfirmasi entry di sini mungkin bakal nggak kena SL sih. SL mungkin sekarang ya, 50 pip nggak dapat, terus turun SL. So mungkin ketika kita trading menggunakan analisa tren, yang pasti ketika misalkan analisa kita bahwa trennya ini up, lalu kita entry buy, ya kelemahannya ketika trennya berbalik. Nah, sekarang kita analisa kemarin itu, jika kita lihat si posisi EMA-nya ini berada di area candle ya. Area candle itu ya ditandainnya berarti di antara indikator envelope ini. Ya ini kemungkinan akan berganti tren gitu. Sini up, lalu di sini ada pergantian ya. Kita lihat ini EMA-nya berada di antara candle, lalu tadi pagi masih sama dan break ya. Lalu turun. Sell di sini dapat ya. Nah, ini udah clear nih, kemungkinan ya bakal muncul konfirmasi baru nih. Nanti teman-teman pantau aja, bisa pasang SL-nya mungkin di sini ya. Ini Euro USD. Sorry. XL USD ya. Nah, ini harusnya. Bye. Clear. Nah, SL sih. Enggak ya. Clear. Oke. XOUSD. Nah, XOUSD sekarang kita lihat si MA-nya ini berada di antara candle. Nah, kemungkinan bakal terjadi pergantian lagi tren nih. Nanti keputusannya apakah trennya akan up jika MA-nya berada di bawah candle atau envelope. Ya berarti kita bisa manfaatkan momen buy gitu. Kita cari momen buy. Cuman buat sekarang ya ini si MA-nya ini berada di antara candle, artinya ya jangan buru-buru untuk melakukan transaksi ya. Mau buy ataupun sell, karena ini masih trennya kemungkinan sideways untuk XAUSD. Tapi ini kita bisa lihat di sini ada muncul tren ya, karena SMA-nya ini berada di atas candle, cuman tipis. Tapi ketika kita manfaatkan, misalkan di sini kita sell, di sini ya sell, ya masih dapat lah sekitar 50 pip. Tapi dia langsung balik lagi itu. EMA-nya masuk lagi ke area candle, berarti ya belum bisa kita nemuin buat momen berikutnya, apakah masih bisa buy atau sell, atau ya kita harus nunggu dulu karena EMA-nya ini berada di area candle ya. Begitu. Oke, saya juga mau pamer sedikit ya. Hari ini Euro USD atau EA Turbo profit lagi. Ini saya pasang satu lot, profitnya $200. Berarti sekitar 20 pip ya, sesuai dengan targetnya. Dan tadi banyak banget pertanyaan tentang EA Turbo ya. Lalu juga di grup Traxindo ada yang bahas gimana tuh soal apa tadi, izinnya dan lain sebagainya gitu ya. Izinnya ya perlu kita izin ke siapa gitu.
Karena kita manfaatkan AI ini ya sebagai asisten ya, sebagai pembantu gitu, sebagai advisor buat kita sebagai trader. Masa kita harus minta izin ya? Kecuali kalau saya misalkan buat skema multi level, artinya saya teman-teman gunakan dan teman-teman tawarin buat teman-teman lainnya, yaitu itu harus ada izinnya gitu. Karena saya terapin skema multi level atau member get member lah istilahnya. Tapi karena yang saya create ini real dari seorang trader ya, saya sendiri ya tentunya tidak perlu, karena ini sebagai tool untuk membantu aja gitu. Dan di mana-mana pun, apalagi di luar negeri ya, yang lebih maju gitu, lebih maju perkembangan informasinya, lebih maju perkembangan tentang teknologinya, lalu juga lebih maju ya pemanfaatan digital lah ya, itu jelas udah mulai menggunakan gitu. Bahkan pemerintah pun udah mulai kode-kodean kayak kita manfaatkan strategi digital trading katanya. Ya, cuman ya belum dapat legal karena belum ada pengujian dari pihak pemerintah gitu, terkait ya sistemnya seperti apa, penggunaannya seperti apa. Atau mungkin juga takutnya kayak gini, takut orang Indonesia jadi makin kaya gitu. Gitu ya, karena the real robot trading adalah sebagai pembantu gitu. Artinya ya kita tidak perlu cari uang dengan mantau chart, dengan trading tiap hari gitu, bahwa ada teknologi yang bisa kita manfaatkan biar trading kita ini berjalan otomatis kayak gitu. Artinya ya seperti tujuan saya, seperti misi saya ya pakai AI itu ya biar trading saya bisa lebih akurat, trading saya bisa lebih cepat gitu ya ketika eksekusinya, entry dan exitnya. Itu jelas membantu, terutama buat saya ya, itu jelas membantu gitu. Nah cuman misalkan masalahnya adalah karena banyak skema yang menyalahgunakan. Nah itu tergantung kita dulu. Kalau teman-teman sebelumnya nggak ikutan yang seperti itu gitu ya, nggak ke bawah-bawah, istilahnya nggak jadi korban lah, bahwa ada robot trading itu ada sebetulnya, dan yang tinggal kita lihat yang create-nya ini siapa gitu. Khawatirnya kan yang create-nya broker, artinya kita bisa si broker itu bisa mempermainkan gitu ya, kan itu yang jadi khawatirnya. Nah kalau gitu ya udah, teman-teman punya akun di broker mana, kalau mau tes ya silakan. Saya tawarin kirim akun tradingnya, cuman untuk sementara saya nggak bisa kasih filenya buat teman-teman gitu, nggak bisa kasih filenya secara lepas karena itu berhubungan dengan keeksklusifannya gitu. Khawatirnya kalau saya bagikan ke teman-teman, teman-teman dibagiin lagi kan jadi kurang eksklusif gitu robot yang saya punya. Nah sementara saya siapin satu server. Nah server ini yang nanti bakal menjembatani antara akun teman-teman dengan robot yang saya punya kayak gitu. Sementara. Tapi kalau misalkan teman-teman saya mau beli aja ya mas, berapa harganya, ya silakan, nanti bisa kita bicarakan gitu, soal harganya. Ya tujuan kita sebagai trader mencari solusi lah. Tujuannya adalah pengen profit kan semuanya. Ya solusinya robot trading juga menjadi satu solusi gitu. Selain kita bisa trading secara manual sendiri, mencari profit sendiri gitu ya dengan manual, ya kita bisa manfaatkan yang namanya digital trading gitu. Yang pasti jangan sampai nanti ketika terjadi loss misalkan, wah ini robotnya abal-abal. Enggak lah, sama ya, logic expert advisor, logic robot pun sama kayak kita trading manual, hanya eksekusinya aja yang otomatis, itu bedanya ya. Jadi jangan tiba-tiba langsung ngecap, wah ini scam, jangan, nggak bisa gitu. Scam itu kalau misalkan
teman-teman gak bisa narik modal teman-teman, narik profit teman-teman gitu. Terus juga yang kedua misalkan gak bisa akses akun trading teman-teman, itu yang dinamain scam gitu. Tapi kalau selama akun trading, modal trading, teman-teman yang pegang aksesnya, ya what's wrong gitu, apanya yang salah gitu ya. Dan gak bisa kita cap sebagai scam. Dan saya pun memberikan kebebasan, artinya mau teman-teman tes menggunakan broker manapun ya silahkan. Artinya, intinya semua akses modal, semua akses akun trading itu ada di tangan teman-teman sendiri ya. Gak bisa saya akses ke sana gitu. Dan buat apa juga gitu. Buat apa juga. Kecuali kalau akunnya ada 1 juta US dollar, nah pikiran negatif saya pasti bakal muncul. Tapi kalau seperti saya ya 10.000, 20.000 ya buat apa gitu, saya pun punya gitu. Gitu ya. Itu. Lalu alhamdulillah tadi kita profit lagi ya DXY USD meskipun cepat. Ini menarik juga karena saya share 3 menit baru 3 menit ya. 3 menit kemudian udah clear gitu. Kecepatan ya, Excel USD-nya biasanya suka ngajak main dulu, tapi tadi kecepatan lah. Kecepatan. Tapi ya beruntung buat teman-teman yang ikut tadi ya. Saya pun ikut dengan akun yang lainnya gitu ya. Lumayan kan 30 pip, mungkin teman-teman ikutnya cuma 20 pip juga kan lumayan. Gratis. Dan saya nggak minta sharingnya dari profit teman-teman ya. Asalkan ya kalau pengen teman-teman pengen profit ya follow aja semua kegiatan saya, mau edukasi offline, online ataupun live trade kayak gini ya tinggal follow aja. Yang pasti saya bakal terus update informasi atau ya sharing informasi seputar trading. Ya nantinya mau jadi manfaat buat teman-teman ya alhamdulillah. Teman-teman gak mau dengerin juga ya silakan gitu. Karena saya nggak ada deal-dealan lah sebelumnya gitu ya. Saya nggak matok edukasi saya harganya berapa. Saya nggak minta persenan dari teman-teman gitu. Artinya ya teman-teman mau ikut, mau apa ya istilahnya download apa yang saya berikan gitu ya, informasi ataupun ya sharing seputar trading ya silakan, alhamdulillah ya. Ataupun teman-teman cuman pengen sinyalnya aja ya silakan, nggak apa-apa juga ya. Selama masih bisa bermanfaat ya pasti saya bakal terus lakukan gitu. Karena ya selain saya bisa juga menambah skill, mengupdate skill saya ya, saya juga bisa share buat teman-teman ya. Tuh. Lalu pertemuan kali ini kita bahas apa ya? Bahas apa kira-kira? Ya, halo. Bahas apa kira-kira? Teman-teman ada mau kasih saya referensi bahas apa silakan coba. Tapi jangan yang susah-susah ya. Saya baru trading, saya baru 10 hari saya trading. Silakan. Gini sih atau mau collabs, teman-teman tinggal buka voice, kita diskusi lah soal apapun ya tentang trading. Nanti dibantu oleh teman-teman lainnya gitu. Gimana? Yo, siapa yang mau jadi relawan? Silakan. Ya mungkin ada keluhan trading, ada apa ya? Bahas apa ya? Cari momen XAU-nya sedang sideways, atau kita coba di pair lain ya. UPSD. Ini pakai cara yang kemarin saya jelasin ya di live trade kemarin, pakai cara yang trend ya.
pemanfaatan tren. Ya masih rata-rata sideways ya. Sell clear. USD. Gimana? Atau teman-teman oke, kita bahas ini aja deh. Bahas apa ya? Oke, gini. Tadi ada yang nanya, Mas Fajar ini tradingnya di XAUSD tapi robotnya coba di EURUSD. Kenapa? Misalkan alasannya ya. Gini, sebetulnya ketika saya dapat formula, teknik logik, cara kerja dari robot yang saya temukan, itu saya backtestnya sebetulnya ada di beberapa pair ya. Ada XAUSD, ada GBP/USD, sama EURUSD. Nah, setup yang pertama atau versi yang pertama itu saya dapat bagusnya itu setupnya itu di EURUSD gitu. Nah, saya coba di EURUSD, saya coba backtest, hasilnya lebih bagus gitu antara dari GBP/USD dan XAUSD. Tapi kedepannya juga saya masih kembangkan gitu dengan beberapa versi terbaru nantinya, dan baru XAUSD ya yang lumayan bagus gitu. Si XAUSD ini saya pasangin dengan settingan yang baru, itu profitnya lumayan juga gitu. Di bulan sekarang dapatnya juga 20% tuh, lumayan. Pakai settingan versi yang baru ya buat XAUSD. Nah, cuman masalahnya gini. Kalau misalkan kita tradingnya di XAUSD apalagi menggunakan strategi Marti ya, setup yang pertama itu kan martingale. XAUSD itu polanya apa ya? Seksi lah istilahnya gitu. Seksi itu dalam artian XAUSD memiliki pola yang berbeda dengan market lainnya gitu. Kayak kita lihat, kalau misalkan dia trennya tuh bisa betul-betul tren banget gitu. Nah, itu yang berbahaya ketika setup yang saya berikan ternyata berbalik gitu. Misalkan saya entry buy, dia malah turun. Nah, kalau terjadi tren, saya buy ternyata turun, dan itu turunnya tuh dalam tren turun gitu. Nah, itu yang bahayanya kalau XAUSD ya. Kayak misalkan gini, ini juga kan lumayan. Misalkan saya buy di sini, turunnya kan 100 pip. Nah, ini yang bahaya. Cuman cara ngakalinnya itu saya si Martinya di XAUSD atau si averagingnya, kalau di market yang memiliki tren kayak gini, saya biasanya besarin jaraknya gitu, bisa 50 pip, bisa 70 pip gitu ya per layernya gitu. Sehingga dalam kemungkinan terburuk seperti ini pun ketika terjadi minus pun tidak akan terlalu gede lah. Karena layernya jauh jaraknya gitu. Misalkan saya 50 pip kemudian saya lagi, 50 pip kemudian saya lagi. Kalau settingan normalnya kan itu per 20 pip. 20 pip sell atau 10 pip kita sell lagi, averaging dan lain sebagainya kayak gitu. Itu kan terlalu berbahaya ya. Nah, baru tuh nemu di XAUSD kemarin. Coba backtest menggunakan akun kecil-kecilan dalam 1 bulan
profitnya 20%, kayak gitu. Nah, si Euro kemarin tuh harusnya profit ya waktu kena SL. Waktu di cut loss ya, waktu di cut loss harusnya kena profit. Tapi karena posisinya hari Jumat, yang pertama hari Jumat, ada kekhawatiran hari Seninnya, begitu masuk hari Seninnya, biasanya kan spreadnya lebih lebar tuh. Spread lebih lebar, terus khawatirnya terjadi munculnya gap-gap kayak minggu-minggu lalu lah. Itu kan kalau muncul lagi ketika open market lalu ada gap kan lumayan juga ya, apalagi kita pakainya Marti gitu, bisa ambles lebih banyak. Nah makanya waktu minggu lalu, 2 minggu belakang ya, kita putusin buat cut loss tuh untuk membatasi resiko. Padahal secara rule itu masih profit gitu, karena akun saya yang 1000 nggak saya cut ternyata profit gitu. Yang pasti tujuannya ya buat membatasi ya, jangan sampai nanti ketika masuk hari Senin ya kehajar lebih banyak kan lebih bahaya juga. Makanya kita putusin. Dan itu jarang terjadi gitu, jarang terjadi karena 2 minggu itu kan 2 minggu yang lalu ya, hanya sekali aja gitu. Kalau SL kan ya namanya juga kita pakainya SLTP ya, kalau nggak kena TP ya SL gitu, kalau nggak kena SL ya TP kayak gitu ya. Cuman performanya pakai yang SLTP ini ya kita bisa tahu lah risknya itu berapa, lalu juga profitnya berapa. Jadi apa ya, jelas gitu. Dan semoga aja insya Allah bisa terus jalan lebih banyak ya profitnya gitu. Bisa 10%, 20% itu kan lumayan. So mungkin apa lagi? Karena nggak ada momen XAUSD. Saya pengennya ada momen sih. Kalau ada momen ya kita bisa entry bareng-bareng gitu pakai ini. Kayak di sini sell, profit, atau H1, coba H1. Nah H1 trennya up. Ada yang mau tes di H1. Nih dikit lagi ada momen nih kalau break. Oh ini ada. Oh iya di sini guys ya. 120 pip. 120 pip. Di sini belum kena, sekarang balik lagi. Bisa nih. Tapi nanti ya, nanti. Kalau dia breakout, teman-teman mau coba trading ya pakai teknik yang ini, pakai teknik yang kemarin minggu kemarin saya jelasin ya silakan, nanti bisa buy kalau si candlenya breakout upper line dari envelope-nya ya. Tapi ya kalau buat coba-coba ya lot kecil aja, terus SL-nya ya bisa pasang di sini atau di sini sekitar mungkin 120 pip. Apa ya, saya bahas oscillator. Kalau EA dipasang ke broker kita sendiri gimana tuh Mas? Ya kalau mau ya bisa saya pasangkan, cuman sementara nggak bisa saya kasih filenya gitu. Nggak bisa saya kasih filenya, tapi ngakalinnya itu saya nanti sediakan server ya, nanti bisa pakai server saya itu. Kalau ada entry ya nanti ikutan entry, kalau profit ya ikutan profit, kalau loss ikutan loss, sama aja sih semuanya itu. Dan member saya pun ya nggak bisa masangnya, nggak bisa nggak bisa setupnya gitu, itu pun dipasangnya ya di server yang saya punya. Kayak gitu. Lebih inilah artinya ya
lebih mudah gitu, dan teman-teman lebih mudahnya nggak perlu pantau juga gitu, saya yang pantau nantinya. Kalau terjadi apapun pasti saya kasih info lah. Ya beli server aja, siapin server gitu. Nanti tinggal pasang. Ya mau tes pakai akun berapa, cuman ya saya pengennya sih di atas 2000 lah, di atas $2000 gitu, biar sama kayak teman-teman yang udah pasang ya. Yang udah pasang itu kan rata-rata 5000, 10000 gitu. Oke lah kalau 2000 ya saya rasa juga itu masih oke gitu buat dipasang DA-nya nanti. Gratis kok, saya nggak ada biaya sewa ya. Per bulan sewa itu nggak ada, gratis ya. Nah kalau mau filenya ya teman-teman misalkan pengen trading pakai akun teman-teman di broker lain misalkan, terus pengen filenya gitu, pengen beli lepas ya, nanti bisa kita bicarakan lah masalah harga dan lain sebagainya, cara pemasangan, setup. Nanti saya juga bisa istilahnya coaching lah, nanti saya jelasin cara kerjanya kayak gimana, penentuan setup entry exit, target risknya itu kayak gimana, nanti saya bisa jelasin juga. Mungkin kalau teman-teman perlu di beberapa pertemuan ya oke, let's go gitu. Malam. Oke, USD JPY ya, ini udah mulai turun nih. Yang kemarin nge-sell mungkin udah profit karena harganya udah mahal banget ya. USD JPY tembus 124 125 ya, 125.000 tuh udah harga paling mahal. Nah, kalau teman-teman masih nge-buy ya itu kesalahan ya. Sekarang harganya mulai turun nih. Saya juga ada sell USD JPY. Sekarang masih running. Ya bisa buat gold mas. Ya bisa juga buat gold. Itu sebetulnya udah bisa tuh dari bulan lalu, cuman dari bulan Februari itu saya baru pasangin buat akun tes gitu. Jadi saya punya akun tes ya, punya tim Traxindo ada akun tes. Nah dicoba dulu dipasangin untuk XOUSD. Jadi launchingnya sebetulnya bareng sama yang Euro USD. Euro USD udah oke karena udah melalui tes juga ya, tes forward. Hasilnya bagus bulan Februari, profitnya sekitar 10 atau 12% ya. Nah, bisa saya share buat teman-teman kalau Euro USD. XOUSD itu perlu forward test lagi. Nah ternyata mana ya? Saya nggak login sih di sini. Profitnya tuh udah sampai 20% ya, yang XOUSD. Kalau mau minta nanti datanya ada ya, akunnya ada. Saya pun login. Nih, ntar ya. Kalau bisa nanti saya tunjukin. Yang ini, oke, cek profitnya nih. Oke. Nah, kalau kelihatan mungkin teman-teman bisa lihat ya. Nah, inilah. Mana tuh? Blur ya. Blur. Intinya depositnya ini sekitar 10.000. Tuh.
ya 10.000, profitnya sekitar 2.000 lah. Nanti saya kirim screenshotnya atau minta aja ke Basri untuk EA yang XAUSD. Profitnya 2.300. Hari ini ada trading buy dan sell XAUSD. Tuh, sell buy pun dapat profit ya, keren nih. Deposit 10.000, profit 2.300 ya, sekitar 23% lah. Berarti ini per tanggal berapa nih depositnya? Oh ya, tanggal 1 pas tuh. Bulan 3 tanggal 1 deposit, sekarang 31. Profitnya 2.300 ya, sekitar 23% satu bulan. Satu bulan ini. Nah, sementara yang CXAUSD ini saya masih pakai Marti ya, setup yang pertama tadi saya jelasin. Yang XAUSD sementara masih pakai Marti karena belum nemu setup yang baru gitu. Cuman perawatannya buat XAUSD ini ya benar-benar saya totalin gitu, artinya pure tradingnya tuh betul-betul saya lepas pakai EA gitu untuk XAUSD karena ngetes. Namanya juga ngetes ya, akun tes gitu. Cuman profitnya ya sampai 23% ternyata lumayan. Banyaknya sih apa ya? Langsung TP gitu, nggak perlu Marti banyaknya. Jadi ketika sell langsung TP, ketika buy langsung TP. Gitu. Martinya cuma beberapa posisi lah. Dan itu pun Martinya cuma sampai 1, 2, 3 posisi, 4 posisi kayak gitu. Enggak sampai 5, 6, enggak ya. Berarti berapa layer, Mas? Maksimalnya enggak ada ya, ada maksimal gitu. Karena kalau dilihat secara risk maksimalnya ya 50% gitu, dari hasil backtest tuh sekitar 43 apa 46 ya 50% lah. 50% dari balance gitu. Kemungkinan plotting terjadinya ya. Plotting terbesarnya sekitar 50%. Artinya kalau nyampe 50% ya keputusan cut loss bisa, keputusan hold juga bisa, tergantung teman-teman. Cuman terbesar 50% itu aja. Lalu keputusan profitnya, kalau misalkan Marti itu enaknya ya lebih cepat gitu. Ketika misalkan terjadi beberapa layer, dia tuh nggak harus nunggu sampai balik ke layer pertama gitu buat profit. Tapi 5 layer misalkan, dari layer kelima balik ke 4 aja ya, turun satu layer itu udah clear. Kalau Marti itu enaknya kayak gitu. Jadi lebih cepat. Makanya dari hasil tes nih, saya review aja ya. Dari hasil tes yang terjadi kemarin, mana nih? 1, 2, 3, 4 nih, 4 posisi ya. Entry-nya tuh di harga $125 ya. Sorry, buy di harga 125. Bukan yang ini. Oh, ini nih. Yang pertama ini buy-nya di harga 125.85 ya. Nah, lalu averaging tuh 125, 123, 121, ada 3 posisi ini jelasin. Nah, di posisi ketiga ini kan posisi ketiga tuh di harga 1921.93 entry terakhir ya. Balik ke entry sebelumnya di 1923 itu udah clear. Nih, nanti saya kasih lihat. Kalau teman-teman mau lihat, nanti saya kasih recordnya. Terus juga ya rata-rata ada 3 atau 4 posisi ya. Dari selama 1 bulan ini nggak sampai 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 tuh ya, rata-rata 4 posisi.
Jadi 4 layer clear itu paling banyak ya bulan ini. Hitungan lot gimana Master? Nah, per balance 10.000 saya pakainya 01. Berarti kalau 1000 0,01 ya, karena marti. Kecuali kalau yang SLTP, yang Euro USD. Kalau yang Euro USD SLTP itu saya start balance 1000 itu 0,05 karena pakai SL ya, SLTP gitu. Kayak gitu. Lihat data dari admin 2 tahun lo 1 kali itu pakai yang marti ya Mas, sebelum ke SL. Ya, itu pakainya yang marti. Pakai marti gitu. Ini saya bingung nih mau jelasin apa ya. Coba kira-kira teman-teman apa nih? Ada yang mau ditanyain? Apapun silakan. Mau live trade ya nggak ada momen. Mau pakai yang apa? Yang gold miners saya pasang nggak ya? Oh, indikatornya belum ada. Mau pakai BBMA jangan. BMA itu teknik yang holy grail sebetulnya ya. Artinya fleksibilitasnya, profitnya tuh bagus banget tuh yang BBMA tuh sebetulnya. Cuman orang itu kalau pakai averaging atau marti ya agak dakdikduk di awal gitu. Padahal kalau dipakai mau gimana pun kondisinya, mau marketnya berlawanan seperti apapun pasti akan berbuah profit gitu. Karena tekniknya ya bagus banget yang BBMA tuh. Makanya di share-nya tuh cuman buat member VIP, VVIP Traxindo aja. Nah, besok jadwal edukasinya bareng saya. BBMA tuh bisa di semua pair ya. BBMA bisa di pair apa aja, BBMA bisa di semua pair. Euro USD, GBP USD, wah semuanya bisa lah. Jadi ya cocoknya buat yang full time trading sebetulnya. Karena harus betul-betul mantau ya. Kalau kayak yang cuman pengennya sinyal aja ya, mending ya ikutan sinyal aja gitu. Tapi kalau pengen yang full time trading, saya full time trading mas, gak ada kerjaan lain ya. Kalau dipakai holy grail, tekniknya bagus, terus profitnya juga bisa kencang, bisa bagus lah. BBMA itu multi time frame. Multi time frame artinya bisa intraday, bisa scalping, bisa long term, apapun dia bisa lah. Jadi bukan kita yang menyesuaikan dengan teknik ya, tapi teknik yang menyesuaikan dengan kita gitu. Cuman ketika kita menggunakan time frame yang lebih besar, misalkan ya, biasanya saya scalping, misalkan, tapi saya coba pakai H1, misalkan ya. Nah, itu keputusan target sama risknya pun bisa lebih besar ya. Karena apa? Karena semakin besar time frame itu apa ya? Waktu lah, gitu ya. Effort, waktu dan ya terutama dari waktu ya. Waktu tuh harus kemungkinan ya bisa lebih lama gitu. Jadi misalkan kita transaksi menggunakan time frame lebih besar ya clear-nya pun bisa lebih lama gitu. Karena pergantian time frame-nya pun lama ya, satu berarti kan satu jam gitu, 1 jam sekali ganti time frame-nya. Nah, artinya ya bisa lebih lama dan targetnya pun bisa lebih besar gitu. Kalau misalkan scalping cuman dapat 10 pip, 20 pip. Kalau intraday atau long term ya bisa 50 pip, sekali entry ya bisa 100 pip kayak gitu. Cuman karena targetnya lebih banyak, berarti waktunya pun harus pair lebih lama lagi. Bisa
entry pagi clear sore, entry siang clearnya malam, entry sore clearnya besok, bisa juga kayak gitu. Artinya harus spare waktu lebih lama kalau misalkan intraday atau long term. Tapi kalau scalping ya trading aja tiap hari gitu, tiap menit kita harus pantau chart, tapi kemungkinan dapat profitnya pun bisa lebih besar kalau tradingnya full time seperti itu. Kayak gitu. Saya pun ya masih trading full time ya. Saya artinya masih trading scalping gitu. Dengan menggunakan time frame M15. Ya, artinya ya tiap 15 menit kalau ada momen saya entry, 15 menit kalau ada momen saya entry. Itu targetnya pun kecil, cuman 10 pip, 20 pip, kecil lah scalping itu, tapi bisa banyak gitu. Sama aja sebetulnya hitungan risknya tuh, hitungan risk sama targetnya pun kalau dihitung total ya sama aja. Bisa sehari misalkan 100 pip kalau scalping karena banyak ya. Bisa juga sehari 100 pip kalau intraday karena lama. Cuman lama aja ya. Tapi 100 pip itu langsung 100 pip gitu hari itu dapatnya gitu. Kalau scalping nggak dicicil, misalkan 10 pip, entry-nya 10 kali, karena pergantian candle-nya lebih cepat gitu. Itu. Artinya bisa multi time frame ya, tergantung kita cocoknya misalkan tradingnya long term misalkan. Saya cuma bisa pantau seminggu sekali atau 3 hari sekali, bisa juga. Atau saya bisa pantaunya ya beberapa saat lah sehari gitu, misalkan dalam satu hari bisanya cuma jam istirahat aja, pagi, siang, sama sore sampai malam misalkan, itu bisa juga. Buat EA modal 10k lotnya berapa Pak? Kalau yang di Euro USD itu karena menggunakan SLTP bisa mulai 0,5 ya, lotnya 0,5. Balance 10.000. Kalau yang XAUSD karena masih pakai Marti, yaitu kita mulainya dari lot 0,1, 10.000. Nanti profitnya sama kayak akun tes yang tadi saya kasih. 10.000 profitnya 2.300, sekitar 23% lah. Itu ya. Yang SLTP tadi udah profit. Saya juga pasang ya di akun yang ini. Nah ini tuh sell euro lot 1 karena saya pakainya balance-nya ini 20.000. 10.000 tadi 05 ya, 20.000 berarti lot 1 lah. Sell 1 lot euro USD harga 11289 TP ya, TP-nya di 1.11084. Ya sekitar 20 pip lah, karena scalping kan. 20 pip clear, $200 ya, sekitar $200. Kan lumayan ya, sehari $200 itu lumayan banget lah. Gede banget ya. Kayak gitu. Nah, cara logiknya, misalkan cara kerjanya kayak gimana? Kalau teman-teman nanti mau pasang atau mau pakai, nanti saya ajarin di awal cara kerjanya kayak gimana. Kalau misalkan oke, menurut teman-teman ini logis, ya oke, ayo. Ya emang logis sih. Tapi ya 1%. Profit saya 1% ya. $20.200. Oh iya, 1%. 1% lumayan ya. Jadi targetnya bisa kalau per hari kayak gini ngitungnya ya, kalau nggak sesuai kan jadi beban gitu. Makanya saya targetnya per bulan gitu. Apapun tekniknya, hitungan target itu saya biasanya per bulan gitu. Jadi hitungan akumulasi nantinya per bulan. Misalkan dari tanggal 1 sampai tanggal 31 itu total profitnya berapa, ya itu profitnya. Bukan tiap hari harus dipaksa 1% misalkan, enggak ya. Nanti psikologi saya dan teman-teman nanti keganggu kalau misalkan hari ini terjadi loss. RRA Turbo yang Euro USD itu 3:1 ya. Artinya kalau kena SL lossnya
$30. Kalau kena profit, lossnya $10 gitu. Kenapa kok 3:1 misalkan, nggak 1:1, atau 3:1 tuh profitnya 3, lossnya 1? Ya gini, kalau misalkan gini, kalau mencari risk, patokan mencari risk itu cari yang semaksimal mungkin gitu. Kalau risk ya, kalau risk, hitungan risk. Kalau target carinya yang seminimal mungkin, artinya 3:1 tuh dari hasil tadi kita cari risk semaksimal mungkin, artinya ketika kita backtest, misalkan kita pasang SL 30 pip misalkan ya, karena 3:1 misalkan kita pasang SL 30 pip. Nah, dengan formula yang kita punya, SL 30 pip itu banyak kenanya atau enggak misalkan. Ternyata jarang, yaitu masuk ke masuk ke list lah, artinya masih oke gitu. Lalu misalkan coba SL-nya dikecilin 10 pip, atau kita balik lah, SL-nya menjadi 10 pip, TP-nya 30 pip. Kita coba pasang, oh ternyata banyak SL-nya, ya itu yang bahaya gitu. Makanya kita coba cari risk yang maksimal. Maksimal di sini bukan maksimal sampai habis gitu ya, tapi maksimal tuh yang lebih besar dari target. Nah, karena kita pasang targetnya 20 pip, ya risknya kita coba pasang kali 3-nya gitu. Artinya 60 pip. Dan terbukti ya. Terbukti artinya kalau misalkan kita entry dan terjadi tren yang berlawanan, karena spare SL-nya lebih tinggi, ya masih ada kemungkinan profit ketika harganya kembali gitu. Tapi kalau misalkan kita batas cuman 1:1 misalkan ya, SL-nya tuh cuma 20 pip juga, yaitu khawatirnya nanti malah kena dulu SL, ternyata harga balik lagi kayak gitu. Makanya cari risk itu yang maksimal gitu, tapi tetap dibatasi secara perhitungan. Dan gak mungkin selama 1 bulan itu SL terus tuh, gak mungkin ya, gak mungkin lah. Dan gak bakal saya share juga buat teman-teman, dan gak bakal saya pasang juga di akun saya kalau misalkan dalam 1 bulan tuh SL terus, dalam 1 bulan tuh SL terus, atau seminggu berturut-turut tuh SL terus. Ya kalau udah terjadi kayak gitu, ya pasti nggak bakal saya pakai lagi gitu. Kita cari formula yang lain, kita cari setup yang baru kalau terjadi. Ya karena tidak terjadi, hasil backtest, forward test juga bagus, ya kita masih pakai gitu. Kita pakai, teman-teman yang mau pakai juga silakan saya kasih gitu. Karena terbukti menurut kita ini bagus gitu. Udah layak dipakai gitu. Nah, yang XAUSD ini RR-nya karena menggunakan Marti, ya hitungannya karena Marti ya. Artinya kalau menggunakan strategi averaging, Marti kayak gitu tuh nggak bisa hitungan RR per entry gitu. Tapi per momen, artinya kalau SLTP kan, kalau nggak kena SL ya TP, kalau nggak TP ya SL. Berarti RR-nya tuh langsung berbanding gitu. Nah, kalau si Marti atau averaging, ya kita hitungnya akumulasi. Artinya risk-nya itu nggak pasti gitu, nggak tetap gitu. Seperti itu ya, nggak tetap risk-nya. Artinya cuman yang pasti kalau misalkan mampu hold, mampu bertahan, ya hitungan profitnya di akun saya yang 10.000 tuh akumulasi profitnya sekitar $30. $30 berarti berapa? 10.000 $30 ya berapa ya? Ya 0,3% lah dalam satu momen gitu. Gitu ya. Dengan target segitu ya saya rasa masih realistis lah. Artinya yang gak realistis tuh
yang targetnya terlalu kecil banget, balance 10.000 profitnya cuman $2 misalkan $3 ya itu nggak realistis gitu. Atau misalkan balance-nya 10.000 profitnya sehari 10.000 juga gitu ya, $10.000 100% sehari, itu nggak realistis juga. Karena apa? Karena resiko tuh berbanding dengan target, benar nggak? Resiko tuh berbanding dengan target. Kalau misalkan target kita pengen 20%, ya kita targetnya 10%, ya kita harus siap juga kehilangan 10%. Atau misalkan targetnya 100%, apakah kita siap juga hilang 100%? Kayak gitu hitungannya ya. Jadi return gitu. Mas Fajar mau unmute boleh nggak? Ya boleh, silakan, bebas ya. Mas Fajar. Ya. Mau nanya, ini kalau misalnya buat EA, pertanyaan saya itu kan memang kayaknya kelihatannya saya lihat profitnya per bulan dulu kira-kira di 10, paling tinggi 10 atau 15, 9 gitu kan. Apa itu dipatok misalnya pertengahan bulan misalnya lagi bulan bagus udah nyampe ke 10 atau 15, apa bakal berhenti trade atau gimana? Itu tergantung. Karena ini kan saya kasih kebebasan, artinya nggak bukan saya yang menentukan ya. Tapi kalau misalkan tradernya sendiri yang menentukan udah cukup, ya udah tinggal minta stop aja nanti. Akun saya pengen stop WD ya silakan gitu. Tapi kalau perhitungan trading ya pasti saya jalankan tiap hari gitu. Tiap hari. Misalkan pertengahan bulan nyampe 10%, ya saya tetap jalan. Kalau hitungan tradingnya ya, entry-nya. Tapi kalau teman-teman atau membernya rasa udah cukup nih, saya udah cukup lah 10%, ya udah. Tinggal kita off. Mungkin kalau nanti yang teman-teman kelola sendiri ya, hanya sendiri ya, teman-teman tinggal off juga. Bebas lah, artinya nggak ada patokan. Nggak harus juga tiap hari entry. Misalkan teman-teman punya analisa sendiri. Mas Fajar, akun saya nggak mau trading hari ini, minta off aja ya, boleh. Gitu. Karena kita tanamnya per akun gitu. Saya tanamnya per akun, bukan menggunakan master. Nah, kalau menggunakan master gitu ya itu entry-nya mengikuti master gitu. Tapi karena saya tanam per akun, ya nanti akunnya masing-masing. Jadi saya gampang ngelolanya. Misalkan akunnya Mas Ate, Mas Andi, misalkan Mas Henry, akunnya itu kan saya pasang sendiri-sendiri ya. Ya saya tinggal on aja, on off tergantung permintaan membernya sendiri kayak gitu. Intinya saya kasih fleksibel lah, kasih kebebasan. Nggak harus tiap hari trading, nggak harus sebulan full trading. Kalau teman-teman punya analisa lain, misalkan Euro USD, saya buy kemungkinan. Ternyata analisa teman-teman ini kayaknya trennya bakal turun, ya silakan, tinggal minta off aja gitu. Dan analisa seperti itu pun pasti saya jadikan filter. Teman-teman misalkan punya masukan, Mas kayaknya trennya up, sedangkan konfirmasinya di EA saya ngasih sell misalkan ya itu jadi filter juga. Kita coba analisa juga ternyata sama, ya berarti kita bisa off-kan semuanya. Meminimalisir resiko ya, kayak gitu. Mas Fajar mau nanya lagi ya. Nanti yang misalnya teman-teman yang EA bareng, apakah ada grup sendiri gitu, jadi sama-sama yang di satu grup itu bisa ngobrol gitu? Bisa nanti, boleh, nanti tinggal bikin aja. Sementara baru beberapa orang ya, 7 apa 8 orang gitu yang pakai. Cuman saya belum kepikiran bikin grup. Karena itu masuk member VIP juga, jadi ya grupnya ada di VIP juga gitu, ada di Discord ya. Tapi kalau misalkan teman-teman yang mau pakai dan tes aja nanti oke lah, kita bisa buatin grupnya buat bahas bareng-bareng gitu, seputar AI-nya.
Bisa juga, itu bagus juga tuh. Boleh. Monggo silakan Mbak Eka. Itu. Cuman saran saya ya kalau mau coba tes, mau coba pakai ya balance-nya diusahakan up dari 2000 lah. Up dari 2000 ya. Karena apa? Karena tesnya aja saya menggunakan 2000 dan 2000 tuh udah aman lah gitu. Insya Allah aman ya. Gitu. Nah kalinya misalkan karena buat tes saya mau pakai akun Sen ya silakan gitu. Kalau mau tes doang ya ngumpulin profit pakai akun Sen ya silakan. Cuman ya saya minta buat nanti biaya servernya aja per bulan misalkan saya minta 500.000 itu per bulan ya. Tuh. Karena ini tujuannya tes gitu ya, teman-teman pengen tes. Kalau mau beli ya silakan, nanti saya siapin filenya. Kemungkinan saya bakal log juga ke akun tradingnya biar nggak bisa teman-teman sebarin lagi ya. Bahaya nanti malah disangka saya MLM gitu. Itu untuk menjaga entitas, menjaga eksklusifannya gitu ya dari AI yang saya pakai. Makanya sementara saya dulu yang kelola gitu. Teman-teman tinggal kirim akun tradingnya, diusahakan balance-nya up lebih dari 2000 ya, 2000 USD. Biar ngatur lotnya juga mudah nanti. Kalau cuman 100 USD, 200 USD itu atur lotnya nanti saya yang bingung. Harus pakai lot berapa ini? Gitu ya. Nah, cara ngakalinnya misalkan mau pakai akun Sen, bikin akun Sen misalkan 100.000 USD, 10.000 USD ya silahkan gunakan. Nanti bisa saya pasangin langsung. Jadi pembahasan kita ini malah tanya jawab. Saya bingung sih mau jelasin apa. Mau cari momen niatnya XOI-nya lagi sideways ya. Oke, Mas Aga halo. Aduh langsung unmute. Langsung mute. Oke. Apa lagi ya? Bahas apa lagi ya? Mas Fajar, boleh ngajarin nggak lihat demand supply sama range? Demand supply ya sama range. Kalau range itu hitungnya gampang ya, range-nya misalkan mau harian atau misalkan bulanan gitu ya. Kalau harian ya ngitung range itu tinggal hitung aja harga high sama low. Kalau range ya high sama low. Kalau demand sama supply itu ada support sama resisten ya sebetulnya, sama aja sih kayak supply sama demand ya. Tinggal cari aja kayak gini. Ini basic banget ya, basic trading. Nah ini kita lihat. Ini saya di H1 deh ya, biar nggak bingung. Kita lihat. Nah, ketika terjadi sebuah tren, ya, cara identifikasi support dan resisten itu kita lihat dulu trennya. Contoh misalkan dari tanggal 25 Maret ya. 25 Maret kita lihat turun. Hari berikutnya turun juga. Nah, ketika ini terbentuk suatu tren, ini misalkan ya dari sini ke sini ini adalah tren gitu ya, tren turun. Nah, ketika si tren turun ini terjadi rejection tuh tiba-tiba muncul ini candle yang reject gitu, nggak jadi gitu. Harusnya turun. Sebentar nggak kelihatan. Berarti saya ganti dulu warnanya. Oke. Nah misalkan ini kan kita lihat suatu tren lah ya, suatu tren.
Nah, ternyata di tren berikutnya di tanggal 29 ya, dari tanggal 25, 28, 29 ternyata ninggalin ekor kayak gini, atau kita sebut rejection ya, reject gitu. Nah, ini bisa kita jadikan sebuah support. Berikutnya ya, artinya kalau misalkan harga turun lagi, ya ini area supportnya ya di sini. Tuh. Atau kita coba tes backnya ya. Nih ke belakang. Tuh area ini pun sama. Sebelumnya di sini ada, sebelumnya juga ada. Jadi support itu bukan titik ya, support resistance, supply demand itu bukan titik, tapi area. Artinya area kita tidak bisa nempatin di suatu titik gitu. Misalkan di sini nggak bisa, karena misalkan ya ini saya titik support saya nggak bisa, karena dia pasti akan bisa melebihi atau bahkan lebih kurang gitu ya. Artinya ini tuh kita sebutnya adalah area gitu, area support atau resistance. Oke, misalkan kita pasang di sini ya, di titik ini, tuh kan ini ada lebihnya, masih turun terus gitu. Nah, artinya apa? Ketika misalkan terjadi kayak gini ya, jangan langsung tiba-tiba cut. Misalkan pasang buy di sini ya, pasang buy di titik ini, saya pengennya titik gitu ya, titik support gitu. Makanya agak aneh kalau ada yang bilang titik support. Saya buy di sini, ternyata pas nyentuh dia turun lagi, ternyata di cut gitu ya, karena dia anggapan dia bahwa titiknya itu di sini. Ternyata turun dulu. Berapa nih? 50 pip, tuh kan lumayan ya. Tiba-tiba cut aja. Ternyata balik lagi. Nah, jadi support itu kita jadikan area. Biasanya saya ketika trading kayak gini, ya saya pasang aja limit, buy limit per 30 pip misalkan, atau per 50 pip, pasang aja buy limit. Karena harga naik, udah profit. Jadi kita sebutnya area ya. Lalu yang atas juga nih sama ya. Nah, ini kan titiknya tuh paling atas tuh harganya 1974 misalkan. Nah, sebelumnya ini ada gap lumayan banget ya, kenceng. Sebelumnya cuma nyampe 1969, ini kan artinya kurang gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman pasang limit nih di area gitu ya, ya bisa dapat juga kesentuh. Tapi kalau cuma pasangnya di titik ini doang, ya nggak dapat, nggak kena gitu, nggak kena. Wah, ngeri ya ini, sell, gejret tiba-tiba di sini. Tuh ini pun sama, ini lebih rendah lagi. Nah, area buy di mana? Area buy bisa di sini. Kalau mau buy, kalau mau sell, pasang aja di sini. Basic sebetulnya ya. Cuman kalau saya jelasin secara susahnya, ya emang gampang gitu ya. Gak bisa dijelasin. Simpel aja gitu. Pokoknya lihat aja. Gini deh. Yang kedua ya. Nah ini udah jelas sebagai area resisten yang kuat. Kenapa? Candle sebelumnya ini kita hitung sebagai candle big lah ya. Candle BP gitu, big player. Berapa pip nih? 200 pip. Tapi dia rejectnya hampir sekitar ya mungkin 70%-nya lah dari besar candlenya. Misalkan rejectnya sekitar 70%-nya, ya udah itu udah pasti reject. Kita hajar sell. Kecuali kalau strong kayak gini. Ini kan strong ya. Rejectnya tuh cuman mungkin 20%-nya lah. 20%-nya. Ya ini masih bisa dikategorikan sebagai candle strong. Artinya masih bisa kemungkinan dalam tren yang up gitu. Masih buy. Kecuali kalau kayak gini, ini sebaliknya si rejectnya itu lebih gede. Ya berarti kemungkinan akan reject. Artinya trennya akan berbalik gitu, nggak melanjutkan. Kita sell. Kalau dilihat sih gampang gitu, tapi secara real tuh kalau trading kayak gini tuh bebannya berat ya. Bebannya berat gitu. Karena bisa aja kayak gini misalkan. Yang harusnya kita tempatkan sebagai area support ternyata terus aja naik. Kayak kemarin yang
perang sampai 2000 tuh kan lumayan ya. Itu ya. Cepat. Begitu. Nah, kalau range itu ya tinggal cari aja harga low sama high-nya. Misalkan ini sekitar 900 pip misalkan ya. Ya masa kita mencari 20 pip, 30 pip nggak dapet gitu ya. Range-nya aja 900 pip di candle H4-nya. Masa kita trading di H4 dapat 50 pip nggak dapet sih gitu ya. Range-nya aja sampai 900 pip. Sekarang baru berapa nih? 600 pip tuh. Yang pasti kalau misalkan ketahanan modalnya kuat, mau keadaan apapun, saya rasa masih aman gitu. Nah, yang jadi masalah tuh kalau misalkan beresnya atau kekuatan modalnya nggak kuat. Mau kita paksakan gimana pun ya tetap pasti akan akan amblas lah gitu ya, kegaret biasanya teman-teman sebutnya. Nah, solusinya gimana? Ya kita harus gunakan lot yang sesuai dengan balance yang kita punya gitu. Punyanya misalnya 10.000, saya aja stay 01 kalau trading manual ya. Karena ini EA pakai SLTP ya saya PD pakai lot 1. Ini pun 20.000 balance-nya. Lot 10.000 misalkan ya stay aja lot 01, jangan mau langsung ke lot 1 gitu. Lot 1 misalkan 10 pip berarti lossnya berapa? $100 tuh. Kalau lossnya 100 pip, 1000 tuh berarti cuma ada 10 kali kesempatan kalau misalkan targetnya 100 pip. Cuma punya 10 kali kesempatan trading ya. Kalau loss semua 10-10-nya ya udah habis. Itu ya. Itu yang harus diperhatikan gitu. Kalau misalkan mau ambil target yang panjang, lotnya yang kecilin. Solusinya ya. Misalkan targetnya ratusan pip, ya lotnya jangan disamakan ketika kita trading cuman beberapa pip, cuman puluhan pip gitu. Nah itu yang harus diperhatikan di situ. Misalkan targetnya ratusan pip ya pakai lotnya juga lot kecil aja. Karena resikonya sebanding. Kalau hitungan trading ya kayak gitu. Oke. Ada lagi? Saya nggak ada tema sih, teman-teman. Oke, halo. Kalau misalnya kayak tadi pagi kan Mas Fajar ada set sinyal cepet banget kan. Itu kira-kira masih Mas Fajar bisa dapat ngelihatnya dari mana gitu case tadi pagi? Siap. Gampang sih. Mau saya bocorin aja gitu di sini? Boleh Om. Gini, kita lihat H1 aja deh. Ini nggak boleh sih sebetulnya ya, nggak boleh saya jelasin. Tapi gini aja, cara simpelnya ya, ketika ada candle strong kayak gini ya, sell aja. Gimana ya saya jelasinnya? Om pakai time frame-nya ngelihatnya lebih bagus time frame apa buat kayak begitu? Kalau hitungan candlestick, kalau tradingnya buy candlestick ya time frame-nya time frame besar. Kalau yang tadi sebetulnya itu pakai trading system, yang tradingnya sebetulnya di M5, di M5 ya tadi tuh, di M5 gitu. Cara kerjanya ya kalau saya jelasin di sini nanti teman-teman jadi pada pintar lagi. Gini Om di sini yang denger cuman berapa kok, dikit doang. Nggak, intinya setupnya ya kayak gini.
Kalau misalkan di H1 ya, H1 nih. Tadi jam berapa ya? H1 misalkan saya pasang di sini candle ini. Saya tandai ini ya. H1 pergi ke M5. Mana tadi tandanya? Mana tadi tandanya? Nah, ini. Ya. Kalau ada candle di bawahnya ya. Lower low lah kalau istilahnya ya. Kalau ada candle lower low, artinya ada candle di bawah yang ini, sell. Gampang kan? itu logiknya ya, logik cara kerjanya kayak gitu. Cari lagi, misalkan ke satu lagi, saya pindah ke sini, pergi ke M5 lagi. Mana ini ya, ada candle lebih bawah, kita sell, clear. Kebayang nggak? Itu ya cara kerja itu gitu sebetulnya. Oke, misalkan ini tadi ya, nih candle up, pergi ke M5, mana tadi tandanya? Nah ini, kalau ada candle di atas ini ya kita buy. Gitu ya, itulah intinya. Simpelnya kayak gitu. Paham ya? Gampang kok, trading itu gampang ya. Agak-agak masih belum begitu mudah, saya memang masih noob sih, jadi masih nggak gitu langsung masuk. Itulah. Intinya kalau kita udah tahu gitu karakteristik gold kayak gimana, pasti udah kebaca kok. Pasti udah kebaca. Kalau gold sedang ngetrend kayak gimana, gold sideways itu kayak gimana, itu udah kebaca. Yang pasti patokannya, kalau saya suka lihat dari, jangan lupa baca berita juga gitu tentang mata uang USD-nya. Misalkan baca berita USD, oh ada perampokan bank, misalkan bank sentral dirampok misalkan, atau ada perang kayak kemarin, ya baca aja. Perang ya udah, gold buy kayak gitu. Damai, sekarang mau damai, ya udah saya kayak gitu. Patokannya kayak gitu. Tapi ada juga yang lebih dalam. Yang lebih dalam tuh news yang terjadwal ya, yang terjadwal. Nah, itu yang lebih dalam. Yang impactnya tuh bisa kita rasain langsung ke pergerakannya kayak gitu. Intinya kayak gitulah. Gak bisa saya share lebih banyak karena ini eksklusif cuman buat member saya di Traxindo ya, DEP dan PPP. Kalau mau dapat info lebih ya silakan join. Nanti saya ajarin full cara membaca, cara trading lebih mudah lagi. Gitu. Oh, pasti bonus dong kalau yang ikut EA Turbo itu bisa masuk Traxindo Premium. Bisa, asal balance-nya 10.000. Itu premium ya, premium itu di up to 10.000 itu udah premium banget gitu. Kayak gitulah. Mungkin itu aja ya. Masih di bawah, kita kan masih di bawah 10 orang nih Om. Ayo dong. Ya enggak lah. Artinya nanti ada khususnya, kelasnya khusus gitu. Cuma dapat sinyal aja sih oke. Kayak gitu ya. Kalau mau belajar tekniknya ya, enggak. Artinya gini, saya disesuaikan juga dengan modalnya. Kalau misalkan dipaksain dengan balance minim, ya cepat habisnya juga gitu. Sayang gitu. Ya gini, kita nggak tahu kan. Misalkan saya nggak bakal entry kok kan, nggak tahu juga. Kalau dipaksain nanti nakal, tangan kita nakal ya, bahaya juga gitu dengan balance ada. Oke, itu aja mungkin ya, karena mau hujan nih saya harus pulang juga. Thank you ya semuanya buat yang udah hadir. Jangan lupa buat member edukasi saya, besok jadwal edukasi saya kita bahas teknik apa ya, BBMA, sama kita coba belajar tentang basic dari rule apa ya, trading ya. Intinya nanti kita
cari tema lah kita siapkan. Oke. Terima kasih buat waktunya. Selamat malam dan salam profit. Semoga kita selamanya terus profit ya. Sebentar lagi Ramadan, kita harus bagi-bagi THR. Semoga kita profit semuanya. Oke, terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.